ternyata hasilnya genetik saya sama dengan genetiknya zuriyah Sunan Gunung Jati yang sudah tes DNA dan diakui oleh Mesir. Kenapa kok butuh pengakuan saking Mesir, Pak? Karena Sunan Gunung Jati niku ayahnya Syarif Abdullah Umdaduddin niku Raja Mesir. Nah, saat ini sampean kula omongi, sampean kan wong kula, guru teng mriki, wali murid mriki. Nenek wong ngomong bene wis masih wong ngomong kula diarani malsukan nasab, diarani Said palsu. Biarkan ndak apa-apa, yang penting sampean tahu. Kula gak wani, Pak. Ancamane berat. Sapa wonge sing ngaku keturunan Kanjeng Nabi padahal bukan, haram surga baginya. Niku hadis, Pak. Kula gak wani. Mulane kula wani tes DNA masih 8 juta tak terak. Sing penting apakah benar silsilah nasab saya. Alhamdulillah genetik saya sama dengan genetiknya keturunan Sunan Gunung Jati yang sudah tes DNA dan diakui oleh Mesir. Kenapa kok butuh Mesir, Pak? Karena abahnya Sunan Gunung Jati niku Sayyid Abdullah niku Raja Mesir. Nah niki sekilas mantun niki kita Fatihah, kita ndongakne anak-anak nggih, putra-putri jenengan muga-muga asal barokah Sunan Gunung Jati. Amin Allahumma amin nggih. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, punya anak putri namanya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, menikah dengan Sayyidina Ali, punya anak 5, yang dua perempuan, 3 laki-laki. Laki-laki yang 3 niki meninggal, Sayyid Muhsin, yang hidup tinggal 2, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Pun. Lah, Sayyidina Husain niki sing jalur apa kula sing kula omongno sampean. Sayyidina Husain punya putra laki-laki namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Beliau punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq gadah putra laki-laki namanya Musa Al-Kazim. Musa Al-Kazim gadah anak lanang namanya Ali Ar-Ridho. Ali Ar-Ridho gadah putra namanya Muhammad At-Taqi. Muhammad At-Taqi gadah anak laki-laki namanya Ali An-Naqi. Ali An-Naqi punya anak Ja'far Az-Zaki. Ja'far Az-Zaki gadah anak namanya Ali Al-Asghar. Ali Al-Asghar gadah putra namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Ahmad, punya anak Mahmud, punya anak Muhammad, punya anak Ja'far, punya anak Ali, punya anak Husain Jalaluddin Al-Bukhari. Jalaluddin Al-Bukhari niki Uzbekistan, dan ternyata di tes DNA niku, Pak, perpindahan kakek moyang kepanggih, Pak. Kakek moyangnya dari Hijaz Madinah pindah teng Uzbekistan ada, Pak. Ada, mboten bohong DNA niku nggih, jujur. Ya padane sampean loro kencing manis dites kali dokter darah itu kolesterolnya kadar gulanya kan ketemu sakniki nggih. Oh, DNA gaweane wong Yahudi, nek wong ngomong ngoten gampang jawabane. HP gua iku gaweane Jepang. Nggih mboten. Mobil gua iku gaweane Cina, wong kafir. Lah nek ngoten ndak bisa itu. Itu alasan orang yang ndak paham DNA. Pun Husain Jalaluddin Al-Bukhari punya anak namanya Ahmad Al-Kabir. Ahmad Al-Kabir punya anak namanya Mahmud Nasiruddin. Jalaluddin Husain punya anak laki-laki namanya Mahmud Nasiruddin. Gak ada anak lanang namanya Jumadil Kubro. Jalaluddin Akbar. Gak ada anak namanya Ali Nurul Alam. Ali Nurul Alam ini punya kakek namanya kakeknya Ibrahim As-Samarqandi, kakeknya Sunan Ampel. Niki sak dulur kalih Ali Nurul Alam. Ali Nurul Alam punya anak laki-laki Abdullah niki. Ali Nurul Alam punya anak laki-laki namanya Abdullah Umdaduddin Raja Mesir. Lah niki, Raja Mesir enggak ada anak namanya Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Lho kok iso wong Mesir anake ning Cirebon? Mungkin sampean tanda tanya. Ceritane ngeten, Pak. Kula pertama nggih mikir, mosok Gunung Jati asale kok Mesir. Lho kok moro-moro ning Cirebon piye? Ternyata begini, Pak. Syarif Abdullah Umdaduddin Raja Mesir punya istri wafat, meninggal istrine nggih. Akhire Prabu Siliwangi Cirebon gak ada anak wedok namane Rara Santang. Rara Santang punya kakak namanya Walang Sungsang. Kan ati krungu jenengan nggih. Rara Santang kalih Walang Sungsang itu putra Prabu Siliwangi Cirebon. Pas tahun niku haji, Pak. Adike karo kakange Rara Santang wedok bareng haji kalih kakaknya namanya Walang Sungsang. Pas ketepaan Raja Abdullah Umdaduddin Mesir garwane nembe wafat. Lah ternyata Rara Santang niku parasnya
wajahnya cantik mirip kalih garwane sing wafat niku Pak. Persis. Kok enek wong wedok sing rupane padha karo bojoku sing wis mati. Lah, sing laporan anak buahe Wakila Abdullah niku pas haji, Wakila anak buahnya. Akhirnya laporan, wahai raja, tuan, ada seorang wanita dari tanah Jawa namanya Rara Santang, wajahnya persis kalih garwa jenengan sing sedo. Akhirnya diundang teng Mesir, Pak. Dua orang ini, Rara Santang kalih Walang Sungsang diundang teng Mesir, beliau bersedia, terus kemudian dilamar kalih Abdullah, Raja Abdullah wau. Rara Santang siap menerima lamaran raja dengan syarat satu. Salah satu putranya harus pulang ke tanah Jawa, ke Prabu Siliwangi. Akhirnya Raja Abdullah sepakat. Wis kadung cocok, kadung seneng kan ngoten. Ya wis, enggak ada anak lanang loro, Syarif Hidayatullah kalih Syarif Nurullah. Syarif Nurullah niki adike meneruskan kerajaan di Mesir. Syarif Hidayatullah pulang ke Cirebon, datang mbae Prabu Siliwangi. Syarif Hidayatullah nggak ada anak lanang, Sultan Hasanuddin sing teng Banten. Jenengan sing ziarah teng Banten kan ada Sultan Hasanuddin. Jadi enek wong ngomong teng video-video, Wali Songo ndak punya keturunan laki-laki, carpak bohong. Sunan Gunung Jati punya anak laki-laki namanya Sultan Hasanuddin, makomnya ada. Hasanuddin punya anak namanya Sultan Maulana Yusuf. Sultan Maulana Yusuf nggak ada anak namanya Sultan Muhammad. Sultan Muhammad punya anak namanya Sultan Abul Mufakhir. Abul Mufakhir punya anak laki-laki namanya Pangeran Arya Wira Asmara. Podo karo jenenge bojone Siti. Enek Asmara nek kula ya kaget. Ti bojomu kok Asmara gitu. Pangeran Wira Asmara putra Raja Sultan Banten yang keempat. Beliau panglima perang Banten. Makamnya ada di Banten, Pak. Enggak ada anak lanang namanya Sayyid Tubagus Abu. Nggak ada anak lanang namanya Abdul Muhyi, nggak ada anak lanang namanya Hasan, Sayyid Hasan, nggak ada anak lanang namanya Sayyid Abdul Salam, Sayyid Abdul Salam nggak ada anak lanang namanya Sayyid Muhyiddin, nggak ada anak lanang namanya Sayyid Abdullah, Sayyid Abdullah nggak ada anak lanang Khalil, makom itu Jember pun Pak, teng Paleran. Khalil nggak ada anak Khodir, Khodir nggak ada anak Kiai Solehan nggak ada anak kulo kan ngaten. Nah, niku silsilah nasab keluarga. Ketika saya menerima ini nggak percaya Pak Kulo Pak, apa benar? Nek tulisan tangan bisa dipalsukan, gini badan. Maka saya tes DNA. Kalau catatan Allah di dalam tubuh manusia nggak akan bisa dipalsukan Pak. Adanya anak krona nek bapak, gini badan. Bapak enek krona mbah, mbah enek krona buyut. Pasti seorang anak membawa gennya kakek moyangnya, pasti. Jadi nenek wong ngomong DNA itu palsu, DNA itu orang yang tidak paham. Ternyata DNA itu betul, valid, sahih. Saya nggak ngomong teng surat napa teng idu kula niki sing dikirim mriku kula mboten ngomong keturunan putih mboten. Namung Taifur bin Solehan Kalimalang nggih wau niku ngoten tok. Tapi ketemu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali dengan channel kesayangan kita, Udir Channel. Barusan saya menayangkan ya video ini Kiai di Jember, mungkin lagi mengisi acara di Purnawiyata TKM IMTS MA Ibnu Khaldun Puger ini kayaknya Jember. Ternyata beliau sudah melakukan tes DNA. Nggak tahu ini video kapan, saya dapat dari TikTok. Ketika saya scroll ada video ini. Kayaknya video ini sudah lama ya. Jadi beliau sudah tes DNA terkait nasabnya beliau itu menyambung ke Sunan Gunung Jati, dan beliau juga menerangkan silsilahnya sampai ke Raja Mesir. Dan Sunan Gunung Jati itu menurut versinya beliau itu adalah keturunannya Mesir gitu. Nah, yang diucapkan beliau itu yang saya dengar dari statementnya beliau itu tidak ada, yang saya dengar nih ya, atau saya salah pendengarannya, tidak ada Mbak Alwinya gitu.
tidak ada keturunan dari Yaman. Jadi ya alhamdulillah ya, gara-gara polemik ini, Durya-Durya Wali Songo itu secara nggak langsung memberanikan diri untuk tes DNA juga ya, dan ya alhamdulillah juga sekarang itu sudah banyak yang angkat bicara gitu loh, terkait ketika Wali Songo itu yang katanya tidak ada duriyahnya, tidak punya anak laki-laki. Ternyata beliau ini adalah duriyahnya Wali Songo dari Sunan Gunung Jati. Hmm. Dari polemik ini ya, kita itu bisa belajar ya. Eh, kita itu tidak boleh sombong, di atas langit itu pasti ada langit gitu loh. Dan jangan menganggap nasabnya itu paling sohe. Pasti banyak di Indonesia ini keturunan-keturunannya Wali Songo dari duriannya Rasulullah, itu banyak di Indonesia ini, tidak bisa dipungkiri itu loh. Ya, bagaimana lagi? Eh, ya, pertama kita ndak weruh ya, pertama kita udah tahu saiki ya wis weruh kabeh sapa duriyane gitu loh. Meskipun masih banyak yang mungkin ya, masih banyak yang belum terungkap, disembunyikan lah gitu loh. Nah, lek wong Jawa kan ngono, lek turunane Wali Songo ini tidak gak oleh membanggakan nasab, gak oleh membanggakan eh iya nasab-nasab lah, nggak oleh disembunyikan gitu loh oleh para kiai ini gitu loh. Jarang yang saya lihat kiai-kiai itu mengaku duriannya Rasulullah atau durian apa, duriannya Rasulullah, duriannya Wali Songo, mereka itu jarang, hampir tidak ada yang mengaku gitu loh, karena disembunyikan. Terus katanya Sunan Gunung Jati ini ke versinya Mbak Alwi ya, kaum kaum Habib ya, itu katanya dari Mbak Alwi juga ya, enggak tahu juga ya, kita tidak bisa menyimpulkan juga. Tapi yang saya dengar dari beliau Kiai ini tidak menyebutkan Mbak Alwi sama sekali, begitu. Meskipun 8 juta saya terabas. Karena penasaran, timbul penasaran, benar apa enggak. Kalau tulisan tangan itu masih bisa dirubah, nah, tapi kalau kalau tulisannya Allah yang ada di diri kita, ada di diri kami katanya, ada di badan, itu tidak bisa dibohongi. Ya bener sih, bener. Nah, tulisan tangan itu bisa diubah. Tapi lek tulisannya pangeran sing ono nang jero awake dhewe ndak iso ndak wis. Gitu. Bener, cocok sudah. Oke ya. Eh pahami dengan bijak, tanggapi dengan bijak video ini. Jangan ya, kita itu belajarlah di yang terjadi sekarang gitu loh. Jadi ya mudah-mudahan kita itu tidak gampang terdoktrin sama orang, apalagi terprovokator, apalagi dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang memang punya kepentingan politik, makanya kita dimanfaatkan. Mungkin semoga aja nggak gampang
terprovokasi ya dan dimanfaatkan gitu loh. Jadi kita itu bisa berpikir dalam hal-hal seperti ini. Ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, bunyikan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.